Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Rian Wulandari. Nah, pada video kali ini kita akan memberi penilaian pada Carmina yang diubah menjadi pantun oleh salah satu teman kita. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, tentunya kita harus tahu dulu apa pengertian Carmina dan pengertian pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Carmina diartikan sebagai pantun dua seuntai yang terdiri atas dua baris, di mana baris pertama merupakan sampiran dan baris kedua merupakan isi. Sedangkan menurut laman Wikipedia, Carmina biasanya digunakan sebagai media untuk menyatakan sindiran atau ungkapan secara langsung yang termaktub di bagian isi atau baris kedua Carmina. Nah, ada 5 ciri-ciri Carmina. Yang pertama, Carmina terdiri dari dua baris, di mana baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Yang kedua, Carmina memiliki pola sajak lurus, yaitu bersajak AA atau BB. Yang ketiga, setiap baris pada Carmina terdiri 4 kata. Lalu yang keempat, tidak ada hubungan antara sampiran dan isi, tetapi diungkapkan seolah-olah menjadi kalimat. Nah, yang terakhir, Carmina mengandung dua hal yang bertentangan, yaitu perintah dan rayuan. Nah, sebelum kita masuk kepada contoh Carmina, kita harus membahas terlebih dahulu pengertian dan ciri-ciri dari pantun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Arti lainnya dari pantun adalah peribahasa sindiran. Secara umum, pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris, di mana dalam setiap bait terdiri dari sampiran dan isi. Menurut Richard Olaf Weinstein dan Richard James Wilkinson, dalam pantun Melayu pada tahun 1914, pantun bukan sekedar gubahan kata-kata yang mempunyai rima dan irama, tetapi merupakan rangkaian kata yang indah untuk menggambarkan kehangatan seperti cinta, kasih sayang, dan rindu dendam penuturnya. Nah, sama seperti Carmina, pantun juga memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, jumlah suku kata dalam setiap baris pantun berkisar antara 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua terdiri atas sampiran. Sampiran adalah pengantar yang sifatnya puitis atau jenaka. Pengantar ini umumnya tidak berhubungan dengan isi atau maksud pantun, melainkan hanya untuk mengantarkan rima atau sajak saja. Yang keempat, baris ketiga dan keempat pantun terdiri atas isi atau pesan utama yang ingin disampaikan. Nah, yang terakhir, pantun ini mengandung rima silang, yaitu ABAB, atau ada kesamaan bunyi antara baris pertama dan ketiga serta baris kedua dan keempat. Yang dimaksud dengan rima adalah persamaan bunyi atau persajakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh Carmina dan pantun. Tetapi sebelum itu, kita akan mengetahui biografi dari pengarang ini. Nama lengkap Carmila, tanggal lahir 4 Januari 2003, umur 19 tahun, asal Dumai. Program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan sekarang sedang berada di semester 3. Ada 10 contoh Carmina yang telah dibuat oleh Carmila. Yang pertama, fajar menyingsing, elang menyongsong, mulutnya bising, otaknya kosong. Yang kedua, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Apalah gunanya cantik jika tak ada adabnya. Yang ketiga, sambil menyelam minum air, menangis di ujung malam, teringat hari akhir. Yang keempat, bagai kacang lupa kulitnya, adab yang hilang tak ada gantinya. Yang kelima, yang menabur angin akan menuai badai, jika banyak ingin, kerja jangan lalai. Yang keenam, besar pasak daripada tiang, adab rusak, sopan santun hilang. Yang ketujuh, tong kosong nyaring bunyinya, banyak omong tak ada buktinya. Yang kedelapan, ada asap ada api, tugas siap senanglah hati. Yang kesembilan, ada udang di balik batu, tiba-tiba sayang ada maksud tertentu. Yang kesepuluh, habis manis sepah dibuang, jangan menangis jika tak ada uang. Nah, dapat dilakukan analisis pada Carmina ini. Yang pertama, baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi. Lalu yang kedua, Carmina ini memiliki pola
terakhir, rima kembar, yakni rima yang sama pada setiap lariknya, yakni AA atau BB ataupun CC. Nah, yang ketiga, isi pada karmina, sebuah pernyataan lugas atau sindiran terhadap sesuatu hal. Yang keempat, pesan atau amanat yang diberikan sebagai sarana pemberi nasihat. Nah, dari 10 karmina yang telah dibuat tadi akan diubah menjadi sebuah pantun. Jika karmina memiliki 2 baris, maka pantun memiliki 4 baris. Maka dari karmina yang 2 baris tadi akan diberi penambahan 2 baris lagi, yakni 1 sampiran dan 1 isi agar menjadi sebuah pantun. Berikut ada contoh karmina yang telah diubah menjadi pantun. Ada 8 pantun. Yang pertama, pergi ke laut hendak menyelam, sambil menyelam minum air, menangis badan di ujung malam, teringat akan hari akhir. Yang kedua, fajar menyingsing, elang menyongsong, mentari terbenam merah menjingga, mulutnya bising, otaknya kosong, saat bekerja tak ada guna. Yang ketiga, ada asap, ada api, ada gula, ada ragi, tugas siap, senanglah hati, tugas baru menanti lagi. Nah, yang keempat, bagai kacang lupa kulitnya, ambil kacang dari telaga, adab yang hilang tak ada gantinya, budi bahasa harus dijaga. Yang kelima, yang menabur angin akan menuai badai, badai menghapus sukaria, jika banyak ingin, kerja jangan lalai, agar hidup cukup dan berbahagia. Yang ketujuh, besar pasak daripada tiang, besar cabe dibanding lada, adab rusak, sopan santun hilang, tanda malu sudah tiada. Yang ketujuh, beli tebu manis dan air soya, habis manis sepah dibuang, hidup jangan foya-foya, jangan menangis jika tak ada uang. Nah, yang terakhir, tong kosong nyaring bunyinya, tong kosong diseret ke bawah meja, banyak omong tak ada buktinya, hanya menyuruh tapi tak kerja. Nah, beberapa analisis yang akan kita lakukan untuk pantun ini. Yang pertama, baris pertama dan kedua sudah termasuk sampiran, dan baris ketiga dan keempat juga sudah merupakan isi. Yang kedua, memiliki 2 macam rima akhir, yaitu rima kembar dan rima silang. Yang ketiga, rata-rata pantun yang dibuat ialah berisi sindiran dengan kosakata baku yang digunakan. Yang keempat, dari segi suku kata sudah cukup baik, yakni terdapat 8-12 suku kata. Lalu yang kelima, memiliki makna yang mudah dipahami dan disampaikan secara langsung atau tidak tersirat. Yang terakhir, masih kurang memperhatikan bunyi, sehingga rima awal dan rima tengah masih sukar untuk ditemukan. Nah, mungkin secara keseluruhan, karmina dan pantun ini sudah memiliki makna yang cukup jelas dan sangat memberi nasihat untuk setiap orang yang membacanya. Tetapi, pada contoh karmina dan pantun ini, hanya kurang memperhatikan estetika pada diksi atau kosakata yang digunakan, sehingga mengurangi kesan estetik yang ada di dalamnya. Untuk itu, saya memberikan nilai untuk contoh karmina dan pantun ini ialah 8,5/10. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.